Setelah ngebahas satu persatu tentang keajaiban rezeki, ada satu hal yang makin aku percaya. Rezeki itu bukan soal kerja lebih keras, tapi kerja lebih sadar. Karena semakin kita mengenal diri, semakin terbuka pintu-pintu rezeki itu sendiri. Selama beberapa video terakhir, kita udah sama-sama bahas buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ibu Santosa. Mulai dari Sidik Jari Kemenangan, sampai di bab terakhir yaitu Pelangi Ikhtiar. Dan hari ini aku pengen ngerangkum semua pelajaran di buku ini dalam satu nafas sederhana, yaitu buka diri, buka hati, buka peluang. Kita mulai dari yang pertama, Sidik Jari Kemenangan. Setiap orang punya keunikan, dan ketika kita nemuin apa yang jadi kekuatan diri kita sendiri, rezeki biasanya datang lebih mudah. Karena rezeki nggak suka dengan yang palsu. Yang kedua, Sepasang Bidadari. Ini tentang keluarga, tentang pasangan dan orang tua. Kadang kita sibuk cari rezeki itu kemana-mana, padahal keberkahan itu bisa datang dari doa ibu atau pelukan pasangan. Yang ketiga, golongan kanan. Semakin dekat kita sama Al-Quran dan amal kebaikan, semakin mudah pula hidup ini dituntun ke arah yang lapang. Karena rezeki nggak cuma soal kerja keras, tapi juga soal keberkahan. Yang keempat, simpul perdagangan. Relasi itu rezeki. Sering banget peluang datang bukan karena kita paling jago, tapi karena kita dikenal dan dipercaya. Yang kelima, perisai langit. Doa dan ibadah itu bukan pelengkap, tapi itu adalah fondasi. Seringkali jalannya rezeki itu terbuka bukan karena strategi, tapi karena kita lebih sering sujud dan meminta kepada Sang Ilahi. Yang keenam, pembeda abadi. Jangan takut menjadi beda, karena dunia udah penuh salinan, yang dicari itu justru yang asli. Dan saat kamu jadi dirimu sendiri, rezeki jadi lebih dekat. Dan yang ketujuh, pelangi ikhtiar. Jangan andelin satu sisi aja. Ikhtiar itu harus utuh, spiritual, intelektual, fisik, dan sosial. Karena semua sisi hidup ini saling menguatkan. Aku pribadi banyak banget dapat tamparan lembut dari buku ini. Karena selama ini fokusku sering berat sebelah. Kadang terlalu mikirin angka, tapi lupa minta restu. Kadang rajin kerja, tapi lupa berdoa. Kadang banyak belajar, tapi lupa bantu orang. Dan dari buku ini aku sadar, rezeki bukan cuma tentang dapat uang, tapi tentang jadi manusia yang utuh. Terus, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kenali dirimu, bukan hanya bakat, tapi juga nilaimu, value-mu. Perbaiki hubungan dengan orang tua dan pasangan. Terus, dekatkan diri ke Al-Quran. Bangun relasi yang sehat dan bermanfaat. Jangan remehkan kekuatan doa dan juga sedekah. Jadilah otentik, bukan sempurna. Dan jangan lupa, ikhtiar itu harus dari semua arah. Buku 7 Keajaiban Rezeki bukan cuma ngajarin kita cara menjadi kaya, tapi ngajarin kita gimana caranya jadi layak dipercaya oleh rezeki. Karena rezeki bukan soal pantas atau enggak, tapi soal siap atau belum. Dan kalau kamu siap untuk berubah, siap untuk tumbuh, dan siap untuk membuka hati, rezeki itu akan datang dengan caranya, dengan waktunya, dengan kebaikannya. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa baca langsung di bukunya, karena hasilnya pasti berbeda. Sekarang aku pengen dengar dari kamu. Dari semua keajaiban rezeki yang udah kita bahas itu, mana yang paling nyentuh kamu secara pribadi? Dan kenapa? Coba tulis di kolom komentar. Karena aku yakin pengalaman kamu juga bisa jadi inspirasi buat yang lain. Aku Husein, dan ini bukan akhir, tapi langkah awal untuk kita hidup yang lebih sadar dan seimbang. Sampai ketemu di video selanjutnya.
Karena setelah ini kita bakal bahas buku-buku lain yang nggak kalah bermakna. Terima kasih udah nemenin perjalanan hari ini.